Tiap kali sebuah bank menjalankan campaign pemasaran produk term deposit, ada satu pertanyaan yang sering tidak terjawab dengan baik. Dari ribuan nasabah yang bisa dihubungi, siapa sebenarnya yang layak diprioritaskan? Tanpa jawaban yang tepat, tim marketing menghubungi nasabah secara merata tanpa prioritas. Dan dari data historis yang saya analisis, terdapat 47,8% dari seluruh kontak yang benar-benar berhasil membuahkan deposit. Artinya, lebih dari separuh biaya operasional campaign, waktu agent, biaya komunikasi, berpotensi terbuang ke nasabah yang sejak awal memiliki kemungkinan kecil untuk deposit. Ini bukan masalah kecil. Semakin besar skala campaign, maka semakin besar pula inefisiensi biaya yang akan terjadi kalau prioritas kontak hanya mengandalkan intuisi atau dilakukan secara acak. Sementara di sisi lain, data nasabah yang dimiliki bank sebenarnya sudah cukup kaya untuk membuat keputusan yang jauh lebih terstruktur. Perkenalkan, saya Arka Dawasana, peserta AI Engineer Bootcamp Purwandika. Eh, untuk menjawab persoalan ini, saya membangun sebuah sistem machine learning bernama Term Deposit Subscription Prediction, Bank Marketing Intelligence, yang akan saya jelaskan di video ini mulai dari bagaimana model ini dibangun, seberapa akurat dia bekerja, hingga rekomendasi konkret yang bisa langsung diterapkan di tim marketing. Berikut ada business understanding dari project ini, di mana goal saya adalah membangun model prediksi probabilitas seorang nasabah akan subscribe term deposit, sehingga tim marketing bisa memprioritaskan nasabah dengan skor tertinggi terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat juga tabel deskripsi kolom seperti ini. Dataset yang saya gunakan berisi 7.813 data nasabah dengan 11 kolom mencakup profil nasabah, riwayat pinjaman, riwayat kontak campaign sebelumnya, saldo, dan juga lain-lain. Tidak ada missing value di data ini. Bisa kita lihat selanjutnya ada cross potcom vs deposit di sini. Terlihat bahwa nasabah dengan pot.com sukses pernah deposit di campaign sebelumnya memiliki tingkat deposit 91,5% di campaign ini. Jauh di atas rata-rata, yaitu 47,8. Ini indikasi awal bahwa post outcome akan menjadi fitur paling prediktif. Nah, bisa dilihat di sini datanya. Terlihat bahwa semakin sering nasabah dikontak dalam satu campaign, deposit rate justru turun 53,6%. Satu kali kontak menjadi 28,8. Lebih dari 5 kali kontak. Ini fenomena over kontak yang fatigue effect, yang mana jenuh. Konsisten dengan intuisi bisnis bahwa kontak berulang yang berlebihan justru kontraproduktif atau dapat mengurangi efisiensi. Ini sini juga sebelum masuk ke fitur engineering, saya memvalidasi dulu beberapa hipotesis lewat data. Nasabah post outcome sukses di campaign sebelumnya punya tingkat deposit 91,5%, jauh di atas rata-rata. Saya juga menemukan bahwa uh, dalam satu campaign tingkat deposit justru menurun, seperti halnya yang kita lihat tadi. Di sini lanjut untuk drop day karena continue tidak valid dan informasi seperti berikut. Saya menulis kodenya. Nah, di sini ada dua keputusan fitur engineering penting di project ini. Pertama, kolom NP days yang mencatat jarak hari kontak campaign sebelumnya saya drop. Nilai -1 di kolom ini bukan skala kontinu yang valid, melainkan penanda belum pernah dikontak.
Informasi ini sudah terwakili hampir sempurna oleh kolom post outcome yang bernilai unknown. Kedua, kolom mon saya ubah menjadi cyclining encoding, mentransformasinya jadi dua fitur sinus dan kosinus, supaya model dapat memahami bahwa Desember secara musiman dekat dengan Januari. Untuk kolom kategorika lain, seperti job, kontak, dan post outcome, saya gunakan one hot encoding standar dibungkus dengan satu kolom transformer bersama standar untuk kolom numerik. Saya membandingkan empat algoritma menggunakan five cross validation. Nah, di sini saya membandingkan 5 fault cross validation menggunakan precision matrix scoring utama. Saya akan jelaskan alasan pemilihan precision ini di bagian evaluation matrix sebentar lagi. Logistic regression saya jadikan sebagai baseline. Cara kerjanya dalam mencari kombinasi linear dari fitur-fitur yang paling memisahkan kelas yes dan no, lalu dilewatkan fungsi sigmoid untuk menghasilkan probabilitas. Dan di sini random forest, regression. Dan di sini sebenarnya saya ada random forest, XBoost, dan lain-lain. Namun, di mana random forest yang menjadi model akhir saya karena kumpulan banyak decision tree yang dilatih secara independen pada subtest data dan fitur yang berbeda-beda, lalu hasil prediksinya digabungkan lewat voting mayoritas. Pendekatan ini disebut debugging, di pendekatan ini disebut bugging, yang mana tujuannya untuk mengurangi overfitting dibandingkan dengan satu decision tree tunggal. Nah, berikut skornya bisa dilihat bahwa random forest memiliki skor tertinggi di mana presisinya ada di 75%. Bisa dilihat 0,75, 0,2 sekian gitu. Lanjut, di mana ada evaluation matrix. Seperti ini. Dapat kita lihat bahwa saya memiliki precision metric utama, bukan akurasi atau recall dengan alasan bisnis spesifik. Kalau model salah memprediksi yes, padahal aslinya no, itu false positif. Bank rugi biaya kontak yang konkret dan langsung. Sebaliknya, kalau model salah, prediksi no, padahal hasilnya yes, itu adalah false negatif. Kerugiannya berupa opportunity cost yang tidak terlalu terrealisasi, karena itu minimalkan false positif melalui precision menjadi prioritas. Nah, di sini juga ada confusion metric. Nah, sebenarnya di sini ada keterangan di mana hasil aktual pada threshold 0,571 sekian, model mencapai precision 80% dengan recall 60,5, yang artinya jika tim marketing ingin memastikan 80% dari kontak direkomendasikan benar-benar potensi disposisi, mereka cukup menaikkan sedikit ambang keputusan dari default 0,5 menjadi 0,517. Trade-off-nya hanya sekitar 60 dari total nasabah potensial yang tertangkap. Di sini juga saya memakai explainability shop. Fitur importance bawahannya menunjukkan seberapa sering fitur dipakai untuk split dan seterusnya. Nah, di sini juga saya menggunakan evaluation matrix di mana saya memilih evaluation matrix utama bukan akurasi recall dengan alasan bisnis spesifik. Kalau model salah, prediksi yes padahal aslinya yang tadi. Ini explain matriksnya yang ini, curve-nya, ROG curve. Precision recall ini menunjukkan konsisten baik di berbagai threshold, bukan cuma satu titik tertentu. Saya juga melakukan threshold tuning. Jika tim marketing menetapkan target precision minimal 80%, threshold keputusan bisa dinaikkan ke 0,517 yang telah saya jelaskan tadi ya. Untuk evaluation matrixnya di sini. Precision recall F1 score. Di sini ada precision matrixnya.
Di sini ada evaluation matrix. Lanjut, ada explainability sharp seperti berikut, yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir ada uh, hasil aktual, di mana 5 fitur dengan kontribusi absolut rata-rata tertinggi yaitu kontak unknown ada di 0,58, housing 0,045, dan seterusnya. Terlihat bahwa metode kontak yang tidak diketahui atau unknown kontak dan status KPR housing menjadi pendorong terkuat prediksi model random forest, diikuti riwayat hasil campaign sebelumnya. Ini konsisten menjadi dengan temuan EDA di awal notebook bahwa nasabah dengan konsistensi dengan temuan EDA di awal notebook ah, dengan post outcome sukses memiliki conversion rate jauh lebih tinggi. Di sini juga akhirnya terdapat conclusion di mana model random forest dengan precision 78% pada test set mampu meningkatkan efisiensi kontak campaign secara signifikan dibanding pendekatan tanpa prioritas baseline. Fitur yang paling berpengaruh metode kontak, status KPR, riwayat hasil campaign sebelumnya, dan juga saldo. Limitasi model ini yaitu ada recall 63%, berarti masih ada sekitar 37% nasabah yang potensial yang tidak tertangkap. Sehingga model ini paling cocok untuk skenario budget marketing terbatas. Kedepannya mungkin proyek ini bisa di scale, bisa scalable jika saya akan melakukan hyperparameter tuning terlebih dahulu dan juga lebih lanjut, dan idealnya melakukan A/B testing dulu untuk memvalidasi bahwa dampak model ini secara langsung di lapangan cukup signifikan. Terima kasih, dan mungkin ini juga saya menggunakan import pickle untuk melakukan safe training gitu. Jadi bisa di training di model pickle di sini, base model. Jadi model ini akan tertraining dengan otomatis ke sini ketika saya menyalakan setiap selnya. Makanya itu ada import pickle. Di sini juga saya sudah tes dan telah berjalan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.